Sudah. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nggak ada yang sulit ya dari jawaban-jawaban diskusinya, pertanyaannya. Nggak ada yang sulit ya? Bisa dijawab semua? Oke, jadi sudah bisa kita mulai untuk presentasi. Dimulai dari kelompok mana dulu yang bersedia untuk presentasi ke depan? 3. Ayo. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ayo. Kita beri sesi dulu untuk kelompok 2. Sudah berani untuk memulai yang pertama ya, kelompok 2 ya. Oke, boleh Zara dibacakan soal dari jawabannya ya. Perkenalkan dulu dari kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 2. Arif Anggun Jaka akan mempresentasikan jawaban kami. Jangan 1. diketawain temennya. Jelaskan Jadi ketawa temennya kan? Nggak boleh kayak gitu, jangan diketawain jadi grogi temennya. Stop dulu tahan. peristiwa Nusras Dengkok dapat terjadi. 1. Karena golongan muda ingin mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. 2. Mengapa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah? Karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman agama. 3. Jelaskan mengapa disertai pembuktian bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan dikaitkan dengan sidang BPU PKI. Jauh sebelum merdeka, Indonesia sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Pembuktian yang terkait dengan sidang PKI yaitu mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang menggunakan bahasa Arab yang dianggap tidak memenuhi kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman agama, dan syarat menjadi presiden Indonesia yaitu harus beragama Islam yang dianggap tidak memenuhi kepribadian bangsa Indonesia. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok lain, adakah jawaban yang berbeda dari kelompok 2 yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Ada? Yang jawabannya mungkin ada yang mau ditambahi, ada yang dirasa kurang pas, atau ada jawaban lain dari kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 1? Ada? Ayo dari kelompok 3. Dari kelompok 3 untuk jawaban dari kelompok 2 tadi, yang pertama, jelaskan mengapa peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi. Jawaban dari kelompok 2 tadi apa tadi? 1. Karena Karena golongan muda ingin mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Ya. Jawabannya dari kelompok 2, karena golongan muda ingin mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya, bukan memproklamasikan Indonesia ya. Maksudnya itu memproklamasikan kemerdekaan ya, kelompok 2 ya. Iya, ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada lagi jawaban lain yang mau ditambahi dari kelompok 3? Ya, dari kelompok 3 seperti apa jawabannya? Sama. Coba dari kelompok 1. Seperti apa? Itu. Nah, ada bedanya titik komanya. Nah, ayo. Peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi karena golongan muda ingin mempercepat memproklamasikan bangsa Indonesia untuk merdeka. Iya, sama, cuman ada sedikit perbedaan kalimatnya. Ya, kalau begitu, untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada? Jadi kalau seperti itu sudah bisa dulu ya untuk kelompok 2. Selanjutnya akan kita lihat lagi jawaban-jawaban dari kelompok lainnya. Sudah bisa ya Zara ya? Oke, Zara boleh duduk, silahkan duduk. Beri aplaus ataupun tepuk tangan dulu untuk kelompok Zara. Selanjutnya kelompok mana lagi yang berani duluan?
kelompok 3. Jangan ketawain ya temannya ya. Nggak boleh. Kami dari kelompok 3 yaitu Olive, Pia, dan Raya ingin mendiskusikan. 1. Jelaskan mengapa peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi. Karena golongan muda ini cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Mengapa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah? Karena di Indonesia terdapat beragam agama dan tidak hanya agama Islam. 3. Jelaskan disertai pembuktian bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan kaitkan dengan sidang PPKI. Bahwasanya di Indonesia memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti contohnya yaitu Presiden ialah bangsa Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden bangsa Indonesia asli. Iya. Itu jawaban dari kelompok 3. Ya, dari kelompok lain. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 3 tadi yang pertama, jelaskan mengapa peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi. Katanya karena golongan muda ingin segera proklamasi cepat-cepat dilaksanakan ya. Nah, itulah sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Untuk jawaban nomor 1 ini hampir sama ya dengan jawaban kelompok 2 tadi ya. Nah, berarti pemahamannya itu sudah hampir sama semua ya, satu pemahaman ya. Untuk jawaban nomor 2, mengapa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah? Tadi jawaban dari kelompok 3. Karena di Indonesia terdapat beragam agama dan tidak hanya agama Islam. Iya, karena di Indonesia terdapat beberapa agama. Sebelum Indonesia merdeka pun sudah banyak agama yang ada di Indonesia, tidak hanya agama Islam. Sementara isi sila pertama di Piagam Jakarta itu lebih mendominasikan ke satu agama ya, yaitu agama Islam ya. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sudah dihapus ya kalimat seperti itu ya. Oke. Untuk jawaban nomor 3, jelaskan disertai pembuktian bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan kaitkan dengan sidang PPKI. Jawabannya tadi bahwasanya di Indonesia memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti contohnya yaitu Presiden ialah bangsa Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden bangsa Indonesia asli. Iya, Presiden bangsa Indonesia adalah orang Indonesia asli. Agak diralat nanti ya tulisannya ya. Iya, itu maksudnya tadi ya Olin ya. Iya, jadi menurut kelompok 3 itu bahwasanya memang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah mengenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dibuktikan dengan isi dari pasal 6 tadi ya. Bahwasanya di situ berbunyi Presiden ialah iya orang Indonesia asli dan harus beragama Islam ya, tapi sudah diganti menjadi Presiden ialah berasal dari orang Indonesia asli saja. Ya, itu hampir sama juga ya dengan jawaban tadi dari kelompok 2, hanya beda kalimatnya saja, tapi mengarahnya itu sama. Berarti sudah satu pemahaman juga. Berarti materi yang telah Ibu ajarkan tadi tidak mengambang ke sana sini, sudah bisa dipahami masing-masing kelompok ataupun masing-masing kamu ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah karena mungkin satu pemahaman semua ini kali ya. Iya kan? Karena sudah mengerti, sudah paham sekali ya. Oke, kalau begitu beri waktu kepada kelompok 3. Kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir. Kami dari kelompok 1, Melisa, Nelson, Cynthia, Abigail ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan mengapa peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi. Peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi karena golongan muda ini mempercepat memproklamasikan bangsa Indonesia untuk merdeka. 2. Mengapa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah? Karena tidak dianggap mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. 3. Jelaskan disertai pembuktian
bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan kaitkan dengan sidang PPKI. 3. Contoh menjelaskan Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada 5 agama lain, sehingga mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Oke. Itulah jawaban dari kelompok 1. Jawabannya hampir sama-sama semua ya. Coba ulangi jawaban dari soal nomor 3. Jelaskan sertai pembuktian. Jelaskan disertai pembuktian bahwa negara Indonesia menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka dan kaitkan dengan sidang PPKI. Nah, menurut kelompok 1 tadi jawabannya? Contoh menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama lain. Ada 5 lain agama. Sehingga mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jawabannya agak terbalik tadi ya, bahasanya kalimatnya ya. Ya, itulah contoh pembuktiannya ya, bahwasanya membuktikan bahwasanya negara Indonesia menjunjung yang namanya Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum Indonesia merdeka. Contohnya tadi pada sila pertama ya di Piagam Jakarta itu kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya Bu, Ya, coba Pia. apa hanya golongan muda yang ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi pertanyaannya dari kelompok 3. Dan tadi kan kita terus mengatakan golongan muda pengen cepat-cepat merdeka gitu kan, pengen cepat-cepat meminta kepada golongan tua itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya gitu. Jadi bagaimana sih dengan golongan tua? Memangnya mereka tidak ingin gitu untuk Indonesia cepat merdeka, untuk Indonesia tidak memproklamasikan kemerdekaannya. Kenapa hanya dikatakan golongan muda saja gitu? Jadi itu yang ditanya oleh kelompok 3. Bagaimana dengan golongan tua? Apakah mereka tidak ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Menurut pendapat kelompok 1, bagaimana? Boleh didiskusikan, boleh siapapun dari anggota kelompok yang menjawab juga boleh. Boleh Cindy, boleh Melisa, boleh Nelsa, boleh Jai, siapapun boleh. Diberikan waktu bagi yang tamu untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, itu dari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan golongan tua? Apakah mereka itu tidak ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia ataupun tidak ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Seperti itu. Kalau nanti sudah bisa dijawab, boleh dijawab atau langsung dijawab? Atau mau diskusikan dulu? Iya, sebentar. Diskusikan sebentar ya, akan didiskusikan. Oke, sudah bisa? Oke. Di sini kelompok 1 akan mencoba menjawab ya, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Oke, sama dari perwakilannya? Oh iya, silahkan. Saya Ke akan sana, mereka yang bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebenarnya golongan tua juga ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan proses prosedur yang telah dibentuk dan dirancang, tidak ingin terburu-buru atau memaksakan kehendak. Oh iya, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 3? Sudah bisa diterima jawabannya? Oke. Ya, silakan dulu untuk ini juga. Ya, berikan upload juga lah ya untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih ucapkan buat kamu semua yang telah berdiskusi dengan baik, mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, mengenai pertanyaan nomor 1 ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Apakah bagaimana dengan golongan tua ya? Seperti itu ya. Golongan tua, apakah mereka tidak mau
segera memproklamasikan. Kenapa? Mau permisi? Iya, Bu. Oh iya, boleh. Ya, kita lanjut ya, nggak apa-apa. Namanya kawannya mau permisi, kan nggak mungkin kita tahan-tahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ya benar juga ya, Ibu Rasa pertanyaan dari kelompok 3 tadi pertanyaan yang bagus. Bagaimana pula dengan golongan tua ya? Dan tadi kita menceritakan golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan, ingin memaksakan supaya Indonesia cepat merdeka seperti itu. Jadi kesannya itu kayak mana dengan golongan tua? Apa mereka tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera? Apa mereka tidak mau cepat-cepat Indonesia merdeka? Seperti itu ya. Ya benar sekali pertanyaannya itu bagus. Nah, jadi dijawab tadi oleh kelompok 1. Sebenarnya mereka mau, cuman mereka itu ya silakan masuk. Cuman mereka itu maunya itu kemerdekaan Indonesia itu melalui proses ya, melalui proses, tidak tergesa-gesa dan tidak melaksanakan kehendak. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal di materi tadi. Biasanya memang orang muda ini yang lebih memiliki semangatnya tinggi, ambisinya tinggi, apa-apa mau cepat ya, apa-apa mau cepat, apa-apa itu mau segera aja gitu. Contohnya seperti kayak Zahra ini tadi ya, gara-gara tadi istirahat mau cepat-cepat aja gitu ya kan. Terakhir ada yang ketinggalan barangnya, terakhir lupa. Nah itu. Memang semangatnya itu perlu diacungi jempol. Keinginannya itu maunya itu kalau bisa cepat-cepat aja gitu. Nah, gitulah. Tapi kalau orang golongan tua ini, orang tua biasanya ya, itu selalu memutuskan segala sesuatu itu dia itu harus berpikir secara matang-matang dulu, tidak bisa harus tergesa-gesa, tidak bisa asal udah selesai aja, tidak seperti itu. Itu makanya terjadi perbedaan pendapat pada saat itu antara golongan tua dengan golongan muda. Kalau golongan tua bukan tidak mau mempercepat, bukan tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi karena sudah disusun, sudah dibuat prosedurnya, aturannya, strateginya, jadi diikutkan aja gitu sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Sementara golongan muda tidak seperti itu. Kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu itu tanggal 15 Agustus, kenapa tidak dimanfaatkan aja segera gitu biar Indonesia segera merdeka? Perbedaan inilah yang membuat golongan muda ini jadi menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh dari golongan tua lagi, sehingga mereka mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau diikuti kemarin, kalau diikuti keinginan dari golongan muda, tanggal 16 itu, 16 Agustus lah mau diproklamasikan yang namanya kemerdekaan Indonesia. Tapi karena mereka juga mau mengalah, akhirnya diambil satu kesepakatan tanggal 17 Agustus lah ditetapkan sebagai proklamasi. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 juga sudah benar. Bukannya golongan tua tidak mau ya Meli saya, tapi mereka itu lebih mengikuti prosedur ya, proses, tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Itulah mungkin jawaban dari kelompok 1 yang sudah bisa dipahami ya dari kelompok yang lain lagi. Dari kelompok 2 juga sudah bisa ya dipahami ya. Oke, kalau seperti itu diskusinya sudah selesai. Untuk aktifan diskusi hari ini, pertemuan yang ini Bu Rasa sudah lebih aktif daripada pertemuan minggu lalu diskusinya, karena semuanya sudah bekerja. Sudah ada nggak anggota kelompoknya yang nggak ada kerjaannya? Ada. Kalau nggak ada, kasih tahu aja sama ibu, biar dikeluar aja namanya biar nggak dapat nilai. Semua bekerja ya, aktif ya. Di sini tadi ada Sivia, Rahel aktif ya. Dari kelompok 2 ada yang tidak aktif? Ya. Dari kelompok 1 ada semua kegiatannya ya. Siapa tadi yang menulis? Ya, oke. Presentasi? Ya, yang diskusi semuanya diskusi ya. Oke, kalau itu sudah baik dan Ibu harapkan untuk kegiatan berikutnya juga seperti itu, tidak hanya dalam diskusi, tapi dalam kegiatan pembelajaran pun semua harus aktif, berperan aktif, harus tahu dan mau tahu. Jangan diambil moto tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu yang paling sulit. Sudahlah tidak tahu, tidak mau tahu. Yang paling sulit. Kalau hidup yang paling sulit itu tidak tahu, tidak mau tahu lagi ya sudah ya kan. Istilahnya ya wes lah ya kan. Yang sekolah gue gitu ya istilah kita orang ini ya kan, orang Jawa ya. Kalau gitu kita masuk ke soal. Jadi di sini ada soal
formatif tes yang akan Ibu bagikan kepada kamu untuk menguji pengetahuan kamu mengenai pembelajaran hari ini. Jadi ini boleh kembali ke tempat duduknya seperti semula. Oke. Untuk menguji pemahaman kamu semua mengenai materi kita hari ini, Ibu akan memberikan soal formatif tes. Kalau minggu lalu Ibu bagikan ya kertasnya soalnya itu di dalam kertas ya kan, minggu lalu seperti itu kalian kerjakan, kalian silang langsung, kamu silang langsung. Kalau minggu ini Ibu tes, Ibu coba dengan menggunakan aplikasi namanya Google Form. Ini linknya udah Ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Mbak, sebentar ya, Ibu bagikan dulu. Boleh dilihat di HP-nya, di HP kamu. Boleh kamu lihat di grup ya, grup buka WA grup kita, sudah dibuka. Nah, Ibu bagi linknya di situ. Sudah masuk semua? Sudah. Ada situ ya, dari ya. Nah, jadi ini yang tulisan biru di situ, yang tulisan biru itu coba kamu klik. Gini, kamu klik tulisan birunya ada. Nah, klik. Nah, kayak mana muncul di situ? Nah, ada pengisian ya, ada pengisian nama kelas. Nah, itu diisi dengan kayak kamu mengetik chat WA biasa. Ketik nama kamu siapa, kelasnya itu kelas 7 apa. Bisa? Coba dimulai. Siti bisa? Belum bisa? Masih belum mau? Tidak mungkin. Kadang kan terkendala jaringan juga memang kalau menggunakan Google Form ini. Olip sudah bisa ya? Nah, kalau yang sudah bisa itu scroll ke bawah. Di bawahnya itu ada berikut tulisannya. Ada? Berikutnya gitu ada? Ada? Nah, klik berikutnya. Kalau yang sudah bisa diketik namanya sama kelasnya itu klik berikutnya. Melisa sudah? Sudah? Nah, ketik nama kamu kelas 7A. Kelas 7A. Baru paling bawah itu ada berikutnya seperti itu. Sini Pia sudah bisa? Belum? Jaringannya kan ya Pia? Iya. Ini hotspotnya sudah pas tadi? Sudah mau? Kalau buka yang lain kira-kira bisa? Bisa, tapi linknya belum terbuka. Coba. Apa masalahnya ya? Nah, ada 10 soal di situ pilihan berganda. Itu tinggal diklik aja jawabannya. Itu berurutan itu A, B, C, D. Kamu tinggal klik jawabannya apa menurut kamu yang paling benar. Tinggal klik sampai nanti soal ke-10. Ada situ nanti instruksinya selesai. Kalau merasa sudah selesai, jawabannya sudah pas, sudah tepat, klik aja selesai. Nah, nanti langsung muncul nilainya. Oke? Sudah bisa? Dimulai? Ya, boleh dimulai dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Soalnya tidak banyak, hanya 10. Tinggal memilih jawaban yang menurut kamu benar. Dan tidak boleh kerja sama. Ini sekaligus melatih kamu, mengajari kamu untuk mengenal yang namanya teknologi. Karena pembelajaran saat ini itu harus memang menggunakan teknologi. Harus bisa tahu, kenal teknologi itu seperti apa. Nah, karena kalau zaman ibu, ketika ibu itu tes untuk mengambil pekerjaan, baru mengenal yang namanya sistem uji pengetahuan seperti ini. Kalau dari ibu sekolah sampai ibu kuliah masih menggunakan uji pengetahuan ya objektif tes biasa, tidak menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi di era kamu sudah memang dituntut untuk seperti ini. Oke, masukkan ya. Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Jadi tahu nilainya sendiri? Tahu. Ya? Jadi tahu kan? Langsung disebutkannya ya. Bangga dia dapat nilai lulus KM ya kan guys. Enggak sia-sia tadi yang perhatikan pasti ibu menerangkan ya guys ya. Maskernya dipakai guys, nanti kamu menularkan virus. Oke, Melsa sudah? Sudah, oke. Sebelum ibu tahu sebenarnya ya nilai kamu ini berapa, karena sudah ada terekam di Google Drive ibu.
Tapi ibu mau tahu dulu kejujuran kamu di sini. Siapa yang merasa tidak lulus KKM nilainya di bawah 70? Apaan? Minggu lalu ini ya. Oh, minggu depan ini yang dua ini bukunya akan dipisah. Jangan dekat-dekatan lagi. Berapa nilainya Olip? 50. Aduh Olip. Cindy? 60. Tinggal lah lebih tinggi dari Olip ya kan. Nah, ini berarti minggu depannya harus bisa hanya tempat duduknya di Olip sama si Cindy. Yang lainnya di atas KKM ya? Iya. Ya lulus ya. Ucapkan terima kasih buat yang nilainya di atas KKM. Berarti tidak untuk remedial ya. Nah, yang nilainya itu di bawah KKM itu ada remedialnya. Remedialnya apa? Nanti soal yang telah ibu bagikan tadi di Google Form itu kamu tulis ulang ya. Untuk Cindy sama si Olip itu tulis ulang di buku latihan PKM dan dijawab lagi secara manual. Paham maksudnya kan? Iya. Buat yang tidak tuntas ataupun remedial, tugasnya itu tulis soal yang telah ibu bagikan tadi ke buku latihan PKM dan dijawab. Minggu depan dikumpul ya Olip ya, untuk Olip sama Cindy. Dan minggu depan akan ibu pisah yang tempat duduknya Olip sama Cindy. Ya nggak dekatan. Karena saling mengganggu ini pastinya, makanya tadi nggak konsentrasi pada saat ibu menerangkan ya Cindy. Diajak-ajak si ini ya, Olip ya, cerita ya. Nyambung. Oke lah, buat yang sudah tuntas, siapa nilainya paling tinggi di sini? Ada nilai 80? Oh Zara, ayo kita beri aplaus kepada Zara. Yang lain ada nilai 70 ya? Ya, yang pastinya sudah tuntas ya. Yang paling tinggi berarti Zara 80. Oh ini 90, ayo. Berapa orang 90? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang nilai 90. Ayo kita berikan aplaus juga. Ada lagi yang tinggi dari 90? Berapa yang 100? Ayo kita. Berarti ada nilai 100 ya, ada nilai 100. Ada nilai 80, ada nilai 90, dan 70 ya. Iya, berarti kalau tidak ada presentasinya, pembelajaran kita ini sudah diberikan tuntas ya, karena sudah hanya 2 orang saja yang di bawah KKM, bahkan ada yang 100. Terima kasih ya buat yang sahabat, sudah sangat paham dan memahami materi yang telah diberikan tadi. Oke, pembelajaran kita untuk minggu ini sampai di sini. Ibu rangkum sedikit mengenai materi yang telah tadi Ibu sampaikan kepada kamu, mulai dari pembentukan PPKI ya. PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Ini merupakan tindak lanjut dari BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan diganti menjadi PPKI, dan merupakan satu kebetulan, terjadilah pemboman di Rusi Mada Nagasaki sehingga Jepang menyerahkan pasaran kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945, dan ini merupakan satu hal yang sangat menggembirakan bagi bangsa Indonesia karena dapat mengambil kesempatan untuk memproklamasikan ataupun mempercepat kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang, sehingga golongan muda pada saat itu begitu tahu segera meminta ataupun menekan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai mereka itu menculik beliau ke Rengas Dengklok, diculik tanggal 16 ya, diculik pada jam 4.30. Selanjutnya setelah dilakukan negosiasi, nah ini yang bikin kalian ini tidak tuntas ini. Ketawa-ketawa main-main ya kan. Dibawa lagi ke Rengas Dengklok pada hari yang sama juga tengah malam, dibawa lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta kembali lagi orang itu pada saat itu berdiskusi ya, bermusyawarah mengenai isi dari proklamasi itu apa, siapa yang mengikuti proklamasi, siapa yang menulis, sampai kepada menjahit bendera merah putih ya kan, ataupun bendera bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi satu hari itu benar-benar kita bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya letihnya, lelahnya, capeknya ya satu hari itu untuk berusaha bagaimana supaya bangsa Indonesia bisa merdeka.
sampai di situ belum selesai juga. Dan pada akhirnya tanggal 17 jadilah yang namanya proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang mana teks proklamasi pada saat itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno di hadapan bangsa Indonesia. Nah, sampai di situ sudah selesai belum juga. Besoknya lagi kelang jam aja ya, tanggal 17, tanggal 18 kembali lagi yang namanya mengadakan sidang PPKI sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana capeknya, lelahnya, letihnya perjuangan para pahlawan pada saat itu. Nah, kita sekarang ini hanya tinggal menikmati, mengisi kemerdekaan ya Cindy ya. Hanya tinggal duduk-duduk santai, belajar walaupun pakai masker. Tapi di sana nggak ada penjajah yang ingin menyerang kita di sini untuk belajar. Tidak ada ya Cindy ya. Nah, untuk hanya seperti itu aja pun kenapa kita malas, kenapa kita nggak mau? Seharusnya kita ini semangat. Kita bandingkan, kita bayangkan mereka dulu belajar itu seperti apa gitu. Walaupun sekarang ini kesannya memang kita belajar itu kayak dikejar-kejar ya kan. Belajar itu harus berkelompok, tidak boleh berkerumun. Belajar juga kita ini kayak mau perang ya kan, pakai senjata, pakai masker, pakai pensil seperti ibu ini ya kan. Yang terasa kayak agak sesak, nggak enak, nggak nyaman seperti itu ya. Walaupun seperti itu, tapi tidak menyurutkan minat kita, semangat kita untuk tetap belajar. Karena apa? Karena ini semua nanti akan bergenerasi. Ibu nanti pasti akan tua, pasti nggak? Pasti tua. Jadi kalau nanti ibu udah tua, tidak sanggup lagi berdiri mengajar seperti ini, siapa penggantinya ya kamu ini semua. Gitu. Jadi dalam hidup ini terus ada namanya regenerasi. Gitu. Jadi jangan ada pantang menyerah, jangan ada rasa malas, bosan belajar seperti ini, segala macam menyuruhkan namanya minat kamu untuk belajar, jangan. Karena pikirkan, oh besok-besok ibu CS itu pasti tua. Gitu. Kalau nanti dia tua, saya lagi jadi guru, kata saya dalam hati ya kan. Nah seperti itu harus kamu tanamkan di dalam hati. Kenapa? Supaya kita ini semangat untuk belajar, walaupun bagaimanapun keadaannya kita tetap semangat untuk belajar. Itu harap itu dapat kamu tanamkan di dalam hati kamu semua. Bisa? Ya. Ada lagi pertanyaan untuk hari ini? Nah, untuk minggu depan itu materinya mengenai semangat. Kita akan membahas tentang semangat tadi. Semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di situ nanti kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya semangat mereka pada masa itu untuk yang namanya mendirikan negara Indonesia. Bagaimana semangatnya dalam merumuskan yang namanya dasar negara Pancasila. Jadi bisa kamu baca-baca di rumah, bisa kamu bahas-bahas di rumah. Apa pertanyaan yang dirasa tidak terjawab di dalam pertemuan ini, boleh kamu cek ibu dari WA group kita, ada ya? Boleh ditanyakan di situ, boleh diskusikan. Teman yang lain juga kalau ada pertanyaan dari temannya mau menjawab juga boleh. Jadi walaupun kita dari WA group, tetap jalin komunikasi yang baik untuk kelancaran pembelajaran kita ke depannya. Oke, karena tadi sudah dibuka dari doa melalui doa, jadi kita tutup juga pembelajaran kita hari ini dengan doa. Tidak ada pertanyaan kan? Sudah pas semua? Sudah mengerti? Oke. Ibu harap untuk kedepannya bisa lebih baik lagi nilainya. Yang sudah baik tetap ditingkatkan ataupun minimal dipertahankan. Yang masih kurang baik tetap introspeksi diri ya, buat Cindy sama Olive. Minggu depan ini akan ibu pisah untuk kalian. Biar nggak ada kedekatan ya. Oke. Ditutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Bisa? Siapa yang bantu ibu? Gaya lagi bisa? Oke. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Dan terima kasih ya Gael ya untuk ininya dan membantu ibu. Oke, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Kita tidak salam-salaman ya. Oke, bisa dipersiapkan